Di video kali ini kita coba membahas mengenai fraksi mol. Jadi fraksi mol ini dinyatakan atau menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Jadi fraksi mol itu diberi simbol X. Nah, fraksi mol ini terdiri atas dua, yakni fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Untuk rumus fraksi mol terlarut, yakni mol terlarut dibagi dengan mol total, yakni mol terlarut tambah mol pelarut. Nah, begitu pula dengan fraksi mol pelarut, rumusnya adalah mol pelarut ya dibagi dengan mol terlarut atau mol totalnya, mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Gampang kan? Jadi oke, misalkan ya contohnya, hitunglah fraksi mol glukosa. Fraksi mol glukosa di dalam larutan glukosa 36% mR glukosa, yakni sebesar 180, dan mR air yaitu 18. Nah, yang diminta adalah fraksi mol glukosa. Glukosa ini termasuk fraksi mol terlarut, karena yang pelarutnya adalah air. Nah, jadi massa larutan dianggap sebesar 100 gram. Karena di sini glukosanya 36% dari jadi otomatis massa larutannya dianggap 100. Massa larutan itu 100 gram. Sehingga massa glukosa kan 36 ya di sini. Jadi massa pelarutnya tinggal dikurangkan 100 dikurang 36, yaitu 64 gram. Nah, jadi kita cari dulu mol dari glukosa. Mol glukosa yaitu massa dibagi mR. Massa glukosa adalah 36 gram ya. 36 dibagi dengan mR-nya 180. Jadi 36 dibagi 180 itu 18 kali 36 berarti 0,2 ya. 0,2 mol. Nah, ini mol glukosa. Jadi kita cari lagi mol pelarutnya, mol air. Jadi massa pelarut atau massa airnya adalah 64 dibagi dengan mR air 18. Jadi 64 dibagi 18 3,56 mol ya. Nah, kita sudah mendapatkan mol terlarut dan juga mol pelarut. Sedangkan yang ditanyakan adalah fraksi mol terlarut atau XT. Jadi masukkan rumusnya, XT sama dengan mol terlarut. Fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut per mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Jadi kembali saya ingatkan, fraksi mol terlarut yang di sini adalah glukosa. Mol terlarut glukosa sama dengan 0,2 mol per 0,2 mol ditambah dengan mol pelarut 3,56 mol. Nah, karena di sini masing-masing pembagian mol ya, jadi fraksi mol itu tidak memiliki satuan. Di totalnya yakni 0,053. Jadi inilah fraksi mol terlarutnya. Nah,
tambahan dari saya bahwa ketika mol terlarut dijumlahkan dengan ketika fraksi mol terlarut dijumlahkan dengan fraksi mol pelarut itu totalnya sama dengan 1. Jadi fraksi mol terlarut ataupun fraksi mol pelarut itu harus lebih kecil dari 1. Nah, jadi kalau misalnya dari soal ini kita diminta fraksi mol pelarutnya, kita kurangkan saja 1 dikurang fraksi mol terlarut, yaitu 1 kurang 0,053, di 0,947. Terbuktikan bahwa fraksi mol terlarut lebih kecil dari 1, fraksi mol pelarut lebih kecil dari 1.